sahabat Ropan dimanapun Anda berada, saya kali ini berada di Pivot Kemang untuk mengadakan podcast pertama kali. Ini luar biasa dan ini tentunya kita akan menyambut pesta akbar sepak bola Eropa, Euro yang sudah di depan mata. Kita akan berbicara banyak dan saya nantinya tidak sendiri pada hari ini. Ya, ada saya punya kawan, punya sahabat yang luar biasa yang nantinya saya akan undang dia untuk bersama-sama bicara dengan saya tentang Euro. Kita akan kulik habis-habisan tentang Euro. Mungkin ini grup per grup, itu lebih enak bagi kita. Dan tanpa perlu berlama-lama, saya undang Bung Boy Noya. Oh, Anda tentunya kenal kan? Kalau suka nonton di TV, bawa di Metro TV, ini Bung Boy. Halo Bung. Sudah ada. Bung Boy, kita tos dulu ya. Sehat, puji Tuhan. Ini tamu saya, tamu terhormat. Tamu pertama, wah luar biasa. Kita udah lama. Kita punya pengalaman ini banyak. perdana ya Bung Ropan ya. Ini makanya Luar biasa. Luar biasa di Pivot Kemang undang. Di Pivot Kemang. Ini tempat yang saya tadi lihat-lihat Bung. Ya. Bagus sekali tempatnya. Oh, bagus Boy. Buat anak-anak muda untuk melakukan kerja, ya kan? Silakan Meeting di sini, mau bikin webinar juga bisa. Iya. Gambar-gambar, photoshoot apa. Ada Waduh, tempatnya. ini luar perdana biasa. buat saya nih. Nah, cakep sekali tempatnya ya. Oh, enak. Adem ya. Kita bicara soal sepak bola di sini ya. Pasti kita bicara apa? Masa kita bicara fashion di sini kan berdua. Iya. Tapi lebih enak kayaknya kita sudah Iya. buka Semua ini ya, sudah prokes. Udah prokes ya? Sudah aman, sudah Aman ya? bagus sudah. Jadi kita lebih Soalnya kita biar berdua lebih nih enak. penyintas. Iya, Pernah kena COVID, Bung. Oh, iya, bahaya. Iya. Jadi kita akan bicara Iya. Bung Boy, tentang Euro. Kan Euro sudah di depan mata nih, tanggal 12. Betul, Bung. Itu akan bermain ya di Eropa sana. Turki Iya. ada pembukaan Turki sama Italia itu. Turki sama Italia. Turki sama Italia, Mas Boy. Kita bicara grup per grup saja grup, nih Bung iya. ya. Supaya Iya. Para penonton Bung Ropan di Baik. channel Bung Ropan nanti Mas Bung. melihat sebelum nonton Ya. dilengkapi, ya kan? Iya. Diberikan informasi yang lengkap bagaimana grup per grup. Jadi Iya. kita bahasnya bukan tim per tim Tim per nih, tim, grup ya. per grup. Ya, tim per tim biar cukup saya aja lah. Mas Boy grup per grup. Wah. Lebih dalam lagi nih ya. Lebih dalam siapa yang akan lolos Mas Boy bisa dari grup per grup ini. Oke, Bung Ropan. Ya. Saya ingin tanya, kalau saya diundang di sini, saya ingin tanya, saya mewakili para penonton, Iya ya kan, penonton Para sahabat channel Bung ini, Ropan para juga, sahabat iya. Bung Ropan ini, Iya, betul. saya ingin mewakili anda semua, Iya. bagaimana pandangan Bung Ropan Iya. melihat konstelasi dari 6 grup. Ya. 6 grup di Euro kali ini Betul, ya, betul. yang diadakan memang dalam suasana yang pandemi seperti ya. begini, ini sangat berbeda dengan Euro sebelumnya. Sebelumnya, iya. Ngomong-ngomong udah berapa kali ngeliput Euro, Bung? Baru 5 kali, Mas Boy. Baru 5 kali. Baru 5 kali. Baru 5 kali. Yang pertama di mana, Bung ya? Masih Jerman dong. Di Jerman. kapan? Belanda juara. Wah, Belanda juara di Jerman itu. Jadi Bung lihat bagaimana Marco van Basten waktu melakukan gol ke gawang Uni Soviet, Uni saat Soviet. itu. Rinat Dasayev kan yang kiper. itu gol luar biasa. Luar Sampai biasa. sekarang Dan gol itu sulit merupakan diulangi. goal of Iya. Century Dunia. kali ya. Sudah Iya. paling lama kali itu susah dan selalu diingat di Piala pasti Eropa. diingat. Dan Basten sendiri kaget pasti bikin gol itu. Tiba-tiba masuk bolanya. Nggak nyangka. Untuk mengulangi lagi nggak bisa lagi. Teknik apa yang dimiliki oleh Basten saat itu? Saya juga agak bingung tuh dari sudut sempit dia bisa membuat gol dan saya katakan memang Jadi Bung sulit. Ropan waktu itu ada di stadion. Ada meliput langsung di sana. Di bagian mana? Section mana? Waktu itu section wartawan? Iya di wartawan pasti kan di tengah kita kan di Ah. dekat VIP dong Iya. wartawan kan tuh Iya. jadi kita bisa melihat sekali bagaimana dia bisa menembak bola ya luar biasa memang. Oke. Kombinasi dengan Koeman, Rijkaard, Iya. Gullit bagus Iya. sekali Bung Boy. Biasanya kalau Europe kan 1 negara, kalau enggak 2 negara ya, Ya. berani. Tapi sekarang berapa negara? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Baik. Grup A nih, Bung. Grup A. Di grup A ini ada Italia, ada Turki, ada Wales, ada Switzerland. Switzerland. Secara umum, Bung ya, secara umum. Kalau Iya. Anda melihat grup ini, Ya. kekuatannya dan kelemahan dari setiap tim, Anda melihat grup ini seperti apa? Kalau Grup A bicara grup A ini kan Hmm. Mas Boy sudah katakan ada 4 tim tadi ya termasuk Iya. termasuk Swiss dan Wales. Kalau bicara Swiss dan Wales ini 2 kuda hitam saya pikir yang harus diawasi oleh Italia termasuk Turki. Iya. Termasuk Turki. Tetapi Turki ini lagi agak bagus-bagusnya. Ya kalau kita lihat ini tim yang lagi Pertahanannya bagus, Bung. bagus sekali kan ada Demiral, Ada Juve, Demiral di situ. Ozan Kabak dari bagus MU nih. ya. Soyuncu dari Liverpool ya. Liverpool dipinjamkan Iya. di Liverpool. Ada Soyuncu masih ingat Leicester City?
kemarin Iya. juara di FA Cup kalahin Chelsea. Betul. Itu ada Caglar Soyuncu namanya, itu di belakang tuh luar biasa. Jadi memang ini tim yang harus diperhatikan. Mereka bisa kalahin Prancis. Bagus sekali memang tim ini. Padahal Prancis juara Ada dunia. kebangkitan untuk Turki. Iya, pasukan Senol Gunes ini harus diawasi dan mereka akan melakoni pertandingan pertama di Roma. Di Olimpico Roma menghadapi Azzurri. Italia. Sama aja Azzurri tuan rumah dong, Bung. Pasti diuntungkan dengan tuan rumah. Iya. Cuma kan nggak boleh anggap enteng kan. Satu bermain dengan nothing tulus. Iya. Nggak ada beban sama sekali Turki masuk lapangan. Iya, Itu iya. berbahaya. Bung, kita bahas satu persatu, Bung, dalam Iya. waktu yang sangat singkat ini. Iya. Kita lihat dari Italia. Italia aja yang Perjalanan di bikin gol. kualifikasi luar biasa. Bagus. Mancini bisa menyamai rekor LIPI Ya. 13 kali atau 10 kali Nggak kalah, bermain Bos. tanpa kalah. Nggak kalah. 33 Betul. cetak gol. Iya. Anda melihat tim ini ada satu perubahan yang mendasar yang dilakukan oleh Mancini, Bung. Iya. Mereka bukan saja kan Italia selama ini terkenal dengan gaya catenaccio. Ya. Pragmatis, agak sedikit pragmatis, mereka bisa bertahan counter attack, tapi kalau setelah Mancini masuk, ini dia mengubah gaya Italia. Tetap dia bisa bermain dengan fleksibel dengan skema atau pola 4-2-3-1 atau 4-3-3. 4-3-3 atau Iya, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Kalau 4-2-3-1 kan dia masih punya dua double pivot. Ya kan? Iya. Pivot lagi kita bicara sini. Dua double pivot. Oh iya. dong. Iya, double pivot itu dua Pas gelandang sekali. DN, dua gelandang bertahan itu yang ada di sana. Tapi kalau bermain dengan 4-3-3 dia mengubah di lapangan, itu dia varian itu berubah. Iya. Itu yang luar biasa bagi Mancini bahwa dia punya pemain-pemain yang bisa menyerang dengan sangat bagus, punya gelandang-gelandang yang bisa Iya. mencetak gol. Itu kalau Anda bilang dia berubah dengan luar biasa, bisa mencetak 33 gol, ya. Jadi tim ini cukup lengkap, Bung, ya. Dari lini per lini, dari belakang sampai ke depan merata. Sangat merata. Bahkan hampir semua pemain bisa mencetak gol, Bung. Iya. Hanya Belotti yang mungkin lebih banyak 3 gol atau 4 gol. Dan penjaga gawang Tetapi Donnarumma. dari gol-gol yang dicetak tuh semua pemain juga bisa mencetak gol. Bayangin pemain back aja dari flank seperti Florenzi Iya. bisa membuat gol di sana. Jadi memang ini luar biasa. Mereka punya pemain menara kembar yang sangat bagus, Chiellini, Bonucci Nah. yang masih di bawah saat Nah, ini. itu Bung yang saya pengen lebih dalam. Saya tahu ini. Lebih dalamnya saya tahu. Saya tahu. Bukan karena saya Juventini gitu ya, bukan. Sudah dijawab Tetapi sendiri. Mancini Sudah melihat dijawab. itu semua. Mancini melihat bahwa keberadaan pemain-pemain berpengalaman seperti Chiellini dan Bonucci Ya. ini memberikan impact yang besar Ya. buat keseimbangan tim. Betul. Dia perlu pemain seperti itu. Kan pemain Iya. berpengalaman ini kan bisa mengontrol dengan baik. Betul. Artinya kalau mereka ada di belakang, mereka ditemani juga oleh pemain-pemain yang lebih junior, Iya. tentunya mereka bisa memimpin. Dia perlu pemain-pemain yang 2-3 pemain di lapangan yang bisa memimpin. Itu yang Iya. penting. Dan beruntung bagi Azzurri bahwa mereka punya pemain seperti dua ini. Bung, tengahnya gimana, Bung? Lihat ada Jorginho, ada Verratti. Verratti, Jorginho. Ini tim yang saya pikir lengkap. Jorginho itu kombinasi antara Brasil dengan Italia. Iya, dan dia tampil luar biasa di Chelsea kan. Juara di Champions Betul. kemarin bersama dengan Kante bermain, dan dia dibutuhkan sekali untuk bermain di, saya katakan tadi, di double pivot. Dia perlu Iya. kalau bermain di kedalaman DM, dia salah satu pemain yang menjadi pilihan utama bagi Mancini, dan dia pasti pemain inti. Verratti juga akan masuk di sana. Ada Bryan Cristante dari Roma juga. Ada Bryan Cristante. yang bisa di Roma. Tapi ingat ada dua pemain Inter Milan yang sangat bagus, Sensi Iya, dan Barella. Ini dua pemain, jadi persaingan di tengah itu ketat sekali untuk bisa mendapatkan slot 3 pemain, misalnya kalau Iya. bermain dengan 4-3-3, Iya. itu seru. Jadi Mancini begitu kaya Iya, dengan centrocampista, Bung. Iya, centrocampista. Centrocampista. Masih ada luar biasa itu. Jadi bayangin 7 pemain misalnya di gelandang memperebutkan 3 slot di lapangan. Iya. Itu kan susah. Kecuali bermain dengan ada 5 gelandang ya mungkin bisa terakomodir Iya. semua pemain gelandang mereka. Itu memang bahaya sekali tim ini. Jadi mereka masih punya lagi yang namanya pemain Napoli yang Insigne. Lorenzo Insigne, bayangin. Kalau Insigne bermain lebih dari flank. Ini kan bagus. Bernardeschi. Iya. Yang masih dipanggil. Betul. Itu kayak betul centrocampista itu pusing. Mancini sendiri tuh pusing bisa melihat dari mana. Belum lagi satu lagi pasti Mas Boy kan kaget lagi. Enrico Chiesa. Nah, itu Coba. Bung, Immobile, Chiesa, Iya, Belotti. Nah, itu saya bilang kalau bermain dengan 4-3-3 pasti di depan itu Chiesa. Kemudian Iya. apakah pasti nggak mungkin bermain dengan 2 striker, Belotti dan dimainkan sekaligus nggak mungkin. Jadi kesimpulannya, squad Azzurri pada Iya. tahun ini sangat ofensif. Ofensif. Jadi dengan Belotti di sana dan Immobile kan kuat sekali. Paling yang akan dimainkan duluan Immobile dong. Ciro Iya. Immobile. Belotti akan main di babak
Kedua, iya begitu. Kira-kira bisa lolos dong, Bung. Kalau untuk Kalau saya- lolos dari grup ini Kalau ngelihat saya kondisi seperti begini. nggak pakai bilang kira-kira, Kira. nggak boleh. Nggak kalau boleh, saya. ya. Pasti, Pasti lolos. pasti lolos. Dan Iya. kalau bicara Azuri, udah boy. Kiper di belakang ada Donnarumma. Mantap sudah kalau udah bicara itu, mereka semua posisi Iya. hebat. Kedalaman juga Kedalaman komplit. Dan kalau di grup ini mereka bisa menang. Terlepas saya bilang Turki ini kan kuda hitam, Iya. kuda hitam yang bisa mengejutkan. Baik. Ya. Tetapi kalau melawan Italia, bermain di Roma. Iya. Jadi kita tinggalkan dulu Italia, kita langsung ke Turki. Tadi soalnya Anda sudah menyinggung Turki. Ya. Nah, Turki ini bagaimana kondisi sekarang? Kekuatan sekarang juga perjalanan mereka juga cukup impresif Iya. untuk ke Euro ini. Cukup bagus dan banyak mengejutkan ya di penyisian, tapi posisi mereka memang ada di bawah Italia kalau bisa melihat sini, walaupun mereka bisa membuat kejutan. Untuk lolos mewakili Italia bisa, karena kan di Euro ini ada 24 tim, 6 Iya. grup terbagi, juara grup lolos, runner up grup langsung lolos. Berarti ada 12 tim yang sudah lolos. Iya. 4 tim itu akan diambil dari 4 terbaik. 4 terbaik dari Iya, dari 6 grup. Iya, ada 6 grup. Siapapun yang terbaik, nah, Turki bisa lolos sebagai tim terbaik juga kalau tidak runner up. Tapi saya menginginkan dia runner up di bawah Italia. Karena pasukan Senol Gunes ini bagus. Kita sudah katakan tadi kan di belakang mereka begitu Nah, kuat. di belakang mereka kuat, di tengah juga cukup kuat. Ada Ada Hakan, Ada Kalau Hakan. bagus. Cengiz Under di sana masih bagus. Iya. Ya ada Yasici yang bermain di Lille, yang Lille juara di Liga Prancis, Ligue 1. Bagus. Di depan apa ada Burak. ciri khas Turki ini, Bung? Kalau Bung Ropan, kalau Anda lihat ciri khas permainan Turki ini Anda lihat mungkin dari Euro sebelumnya sampai mungkin mereka sampai sekarang tetap solid di bawah kepemimpinan pelatih yang baru sekarang ini. Senol Gunes ini kan sebenarnya masuk di 2019, tapi ini bukan pelatih baru Itu juga. kiper itu, Bung. Senol Gunes. Iya. Oh, saya lupa dia bermain di bukan kiper kok nggak salah. kiper Bukan ya? kiper. Dulunya. Bukan kiper dulunya. Cuma dia memang ini cuma kelihatan, tapi dia ini sebenarnya lama, pelatih lama. Dia Bung Boy masih ingat itu. Dia tahun 2002 ketika Piala Dunia di Jepang Di Jepang Korea. kan Korea. Kan Turki nomor 3. Iya. Juara 3. Juara 3. Bikin kejutan. Pelatihnya dia. Senol Gunes. Itu masih ada Hakan Sukur, masih ingat kan? Yo. Hakan Sukur kan. Hakan Sukur. Luar biasa. Legendnya Legend. Turki itu. Itu. Nah, Kalau dia penggemar sepak bola dulu pasti kenal Hakan Sukur. Pasti kenal dengan Hakan. Seperti kita kenal Ali Daei dulu ya kan. Nah, dari Iran. Oke. Nah sejak situ baru dia sekarang masuk lagi. Jadi ini bukan pelatih ini, pelatih yang berpengalaman. Syarat pengalaman. Bukan pelatih kaleng-kaleng Bukan ini. kaleng-kaleng, pengalaman. Dan buktinya kan dia meloloskan Turki Iya. saat ini. Dan timnya sangat bagus, punya attacking yang sangat baik. Dan dia bukan tim yang pragmatis ya, bermain dengan pragmatis, bermain lebih bertahan atau istilahnya dalam tanda kutip Iya. parkir bus. Jadi saya pikir Dia bukan Enggak. tipe pelatih seperti itu. nggak seperti itu. Dan karakter pemain juga tidak seperti itu. Walaupun mereka punya defender-defender yang Karena bagus. tapi mereka kuat dalam hal menyerang, sangat kuat. Di depan ada Burak Yilmaz yang sangat Cengiz Under. Iya. Pemain-pemain yang sangat baik di lini depan. Jadi itu kalau mereka bisa mengalahkan tim seperti juara dunia Perancis kan kita bisa lihat Iya. bagaimana tim ini kuat. Kuat memang sulit untuk bisa dikatakan. Bung, dia. peran seorang gelandang asal Milan Iya. yang main di Turki. Bagus dia punya Calhanoglu. tekniknya bagus. Iya. Eksekusi bola-bola matinya juga sangat berbahaya. Anda melihat peran ini nanti seperti apa dia di Euro ini, Bung? Pasti dia akan memegang peran kunci ya. Kunci untuk bisa membagi bola. Kalau Calhanoglu kan lebih pengalaman di Milan, jadi dia bisa Iya. tahu untuk mendistribusi bola ke depan. Iya. Visi bermainnya juga cukup bagus. jelas. Kalau visi memang jelas sekali. Dan ini yang harus diperhatikan. Pasti mungkin Mancini akan menjadi lawan mereka pertama. Akan berpikir benar. Iya, dan dengan dia tahu pemain. persis Dan dia tahu permainan kan. Italia tuh. Italia tahu karena bermain di Serie A. Iya. Nah, dia untungnya karena dia masih selain ada Yasici, saya katakan tadi dia punya Kenan yang bermain di Jerman ya, di Bundesliga Jerman. Jadi ditopang dengan dua pemain ini dia akan sangat lebih bagus. Calhanoglu, dan pasti bola-bola akan ke dia dan dia akan mendistribusi ke lini depan Turki, terutama ke striker mereka yang bermain di Lille yang menjadi juara, Burak Yilmaz. Iya. Jadi prediksi Anda untuk Turki ini tadi Anda katakan sudah disinggung bahwa jadi runner up punya peluang besar. Karena apa peluang besar. Iya. Bahkan untuk juara 3 pun memungkinkan. Ya, karena Iya. kan di grup ini dia bisa ambil poin dari Wales. Kalau dia curi poin dari Italia, bahaya, Bung. Paling tidak draw dulu ya. Draw dulu dia. Ini Bahaya, yang membuat grup A ini. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Mereka kan bermain nggak ada beban sama sekali. Italia yang harus menang. Iya. Dalam Di depan publik sendiri. harus menang. Kalau sampai draw kan malapetaka buat Italia. Iya. Berat lagi.
Ini pertandingan pertama kan, Bung ya? Pertandingan pertama. Tanggal 11 kan? Iya, tanggal 11 mereka akan bermain. Nah, jadi di grup A ini kalau kita membedah memang dua tim ini yang paling layak. Dua tim ini paling lain. Tanpa mengesampingkan Wales ya. Bung, oke, Wales. Wales. Ya, Bale udah 31 tahun, Bung. Ya. Usianya udah 31 tahun. Tapi tetap menjadi tumpuan ya. Menjadi tumpuan. Itu tumpuan itu mereka bisa bermain di sana. Mungkin sebagai pemain yang berpengaruh kepada semua pemain-pemain lain Iya, squad. menjadi pemimpin ya. Menjadi pemimpin. Tapi memang sulit untuk bisa mengharapkan Wales itu melangkah lebih jauh. Iya. Ya. Karena memang dia hanya mengharapkan Mereka pernah posisi terbaik ketika di Prancis. Di Prancis mereka Di bisa Prancis. tembus kan sampai jauh bisa melangkah mereka kan di Prancis. Iya, buat kejutan di Iya, situ, buat Bung. kejutan di situ sebelum mereka Apakah materi pemainnya hampir sama, Bung, dengan yang sekarang? Wales kan tidak banyak berubah sebenarnya, tidak banyak pemain-pemain yang berubah yang ada. Ada Ramsey. Iya, Ramsey itu aja yang menjadi kekuatan mereka dan terus Ada pemain dimakan Stoke dengan City, usia, iya. dimakan dengan usia kan. Iya. Jadi dengan mereka bergantung kepada mereka ini akan sangat sulit dan semua tim akan tahu cukup mematikan seorang Gareth Bale selesai kan. Ramsey tidak punya jam bermain yang cukup tinggi di Juventus. Nggak bisa. Juga kondisi yang gampang cedera. Iya, jadi memang Ada pemain muda sebenarnya yang mereka punya, tapi ya untuk 17 tahun pemain muda ini tidak mungkin bisa berbuat banyak mungkin ada Neco Williams kemarin tapi sulit kartu merah juga. Kemarin kan mereka bermain dicoba dites melawan juara dunia Prancis, kalah 3-0. Iya. Itu kalau itu bisa 5 kemarin tuh, termasuk Benzema kan gagal penalti. Iya. Kalau Benzema pukul pertama penalti bisa 4-0. Jadi dari situ Boy sudah bisa dilihat. Ini tim ini akan bertahan lebih lama apa enggak? Tapi lawan Prancis dan diobok-obok begitu kalah semua aspek, saya bilang begitu saya lihat wah sulit. Sulit ya, Bung. Sulit. Karena memang dalam tekanan habis itu lawan Prancis, bagaimana lawan Italia? Iya. Ini berat. Udah lihat kemarin walaupun ini uji coba berat tim kalau begini. Iya. Dengan Bale dikunci habis, nggak bisa main sama Pavard, selesai Pavard hajar habis. Kemarin nggak berkutik Bale. Dia pindah juga ke sana ketemu dengan Gaya Lucas permainan Hernandez. Wales seperti apa, Bung, yang Anda lihat selama berapa tahun ini? Ya, mereka kan Kita tahu mereka juga punya pemain-pemain top yang dulu. Iya, cukup bagus. Kalau di Inggris kan bisa kelihatan gaya mereka kan begitu. Begitu. Dengan gaya kick and rush juga ke sana. Iya. Kalau mereka bermain dengan istilahnya bermain dengan bola-bola pendek sulit. Nggak akan mungkin mereka bisa bermain. Lawan Prancis bermain dengan bola-bola pendek kan selesai kemarin. Iya. Mereka mau coba dengan bola panjang nggak Ball jalan juga. position Ball kalah. semua Shot on aspek. goal juga Betul. kalah. Semua aspek kalah. Dihajar dari kiri kanan sudah mereka. Bale pindah ketemu. Jadi kebobolan 3 gol kemarin itu sebenarnya beruntung. Saya beruntung cuma 3 gol. Bisa 5-6 gol. Bisa bayangin Benzema, Mbappe dengan Antoine Griezmann. Iya. Bagaimana mau jaga? Itu nggak ada N'Golo Kante. ada Pogba di situ. Ada Pogba, Rabiot Di situ. Iya kan? Belum ada wingback. Torizo. Munson bisa tahan wingbacknya Pavard sama Iya. Hernandez. Kuat kan? Varane di sana ada Kimpembe. Jadi menderita sekali kemarin kita lihat. Itu pukulan luar biasa. Nah, mereka bisa lolos itu satu hal yang luar biasa. Mereka Paling lolos. peringkat ketiga. Cuma kan ada Swiss. Nah, ini Bung. Gitu loh. Oke, kita lewati Wales sekarang. Kita lihat ke Swiss. Swiss ini peringkat 10 menurut ranking FIFA sempat tembus peringkat 10, Bung. Bagus. Kalau untuk ukuran Swiss sudah peringkat ke-10 kan? Iya. Anda bisa hitung kalau di FIFA tuh semua negara kan. Brasil, Argentina semua Betul. kan kuat. Ada Sempat Jerman. tembus Iya. peringkat 10 2019 kemarin. Iya, Jerman, Inggris dan Jerman sekarang kalau dulu suka mengalahkan Swiss sebagai mereka anggap ini tim yang bisa cepat mereka kalahin, sekarang Iya. Jerman susah mengalahkan Swiss dan mereka bisa mengalahkan Spanyol, Swiss Iya. tahun lalu. Jadi saya pikir itu tim yang sangat kuat. Ciri bermain mereka seperti apakah lebih ke Jerman atau ke Italia? Lebih ke Jerman mereka. Lebih ke Jerman, Bung. Iya, makanya mereka mengikuti gaya Jermannya itu. Jerman kena sama mereka kalau bermain. Karena Dapat gitu, Bung, ya? Mereka dapat. Iya kan. Tetapi mereka sama seperti Wales, mengandalkan satu orang. Kalau Wales dengan Gareth Bale, Kalau mereka pasti Mas Boy tahu lah. Pasti Mas Boy. Sakiri. Sherdan Sagiri. Itu saja. Yang mereka bisa. Itu main usianya udah berapa, Bung? Iya, dari Liverpool kan Iya. bisa ini. Jadi pertarungan untuk memperebutkan runner up dan urutan ketiga itu tinggi. Di antara Turki, Wales dan Swiss. Kalau juaranya saya bisa pastikan Italia. Untuk grup A. Iya. Untuk grup A. Gitu. Untuk grup A. Italia, tapi perebutan untuk juara 3 dan sampai ke bawah, 3 terbaik misalnya ada bisa peringkat itu rame itu antara Turki, Wales sama Swiss. Iya. Karena kan kekuatan mereka mirip tuh sama sebenarnya Iya. antara Turki, Wales sama Swiss.
Gitu. Iya. Cuma Italia ada di atas mereka. Jadi layak kalau kita bilang Italia. Iya, di atas kertas kita sepakat bahwa Italia peluang juara grup, Ya. yang kedua adalah Turki. Betul. Tetapi kalau Turki mampu menahan draw Nah, atau itu. mencuri 3 poin di Benar. kandang Italia di Roma, konstelasi berubah, Bung. Iya. Bisa jadi Italia nomor 2 atau Bisa nomor 3 juga kan? Kalau sudah draw begitu bukan tidak mungkin dia Iya. dia keluar juga lolos nomor Iya. 3. Tapi kalau dia nomor 3 itu lebih berbahaya buat bisa ketemu Jerman atau Prancis Oke. atau Portugal. Oh, tarikannya Iya. seperti itu, Bung, Seperti ya? itu tarikannya. Iya. Gitu saya Oke. pikir. Sip. Ya. Wah, ini kalau saya lihat ini kita sudah bongkar habis nih grup A nih, Bung. Turki, Italia, Wales, dan Switzerland. Kita beralih ke grup B nih. Dan dia hampir dibuang loh zaman Lampard. Hampir Rudiger juga hampir dibuang. Iya. hampir kalau perlu semua mau dibuang sama dia. Kante kan agak frustrasi juga.